Intinya adalah yang pertama adalah teman-teman harus paham bahwa bilah sembelih itu efektifnya adalah menggunakan sudut asah kurang dari 20 derajat ya, 10 sampai 15 derajat itu yang sering dipakai oleh tukang asah. Yang kedua adalah teman-teman harus stabil sudutnya sampai bertemu bur ya. Jadi keduanya ini apabila teman-teman sudah paham dan teman-teman terus berlatih, insya Allah teman-teman nanti akan mendapatkan ketajaman yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, ini kita mau melanjutkan part 3 dari kenapa kita gagal mengasah super tajam. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas atau sharing mengenai ya kesalahan sudut asah ya. Kesalahan dalam menentukan sudut asah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, jadi kenapa kita gagal dalam mengasah super tajam? Di part ketiga ini kita akan membahas tentang sudut asah. Nah, sudut asah yang pertama, kesalahan yang pertama adalah ya, kesalahan menentukan besaran sudut asah untuk bilah yang mau kita asah. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi secara umum itu ada 3 jenis bilah ya, secara bevel atau sudut asahnya. Yang pertama adalah bilah sayat. Bilah sayat itu adalah contohnya adalah bilah sembelih atau pisau buat memotong seperti pisau chef ya atau pisau dapur. Nah, di sini ya, bilah sayat ini fungsinya adalah menyayat atau memotong sehingga membutuhkan bevel atau sudut bevel kurang lebih di bawah 20 derajat. Bahkan untuk pisau-pisau sembelih biasanya ya kurang dari 15 derajat ya. Bahkan ada yang cuman 10 bahkan 5 derajat. Itu. Jadi semakin dia tipis, semakin dia kecil sudut asahnya, maka akan menghasilkan ketajaman yang luar biasa. Ya, akan tetapi ya, bilah-bilah dengan bevel yang ekstrim ya, sangat flat atau sangat kecil sudutnya, dia akan mudah atau lebih mudah untuk gompal, lebih mudah untuk chipping. Jadi ketahanan atau retensi tepinya, edge retentionnya akan semakin buruk ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kesalahan sebagian orang adalah terlalu menggunakan sudut asah yang terlalu tinggi. Jadi mereka menginginkan ketajaman yang luar biasa seperti slash plastik atau bahkan slash tisu, akan tetapi mereka menggunakan sudut asah yang besar. Mereka menggunakan sudut asah yang lebih dari 20 derajat ya. Padahal yang mereka inginkan adalah ketajaman yang maksimal, ketajaman yang luar biasa ya untuk pisau-pisau sembelih. Nah, makanya untuk pisau-pisau sembelih, jika ingin mendapatkan ketajaman yang luar biasa, ketajaman yang tinggi, maka gunakanlah sudut asah kurang lebih ya 10 sampai 15 derajat. Kalau untuk yang masih micro bevel, kalau yang sudah pingin flat banget ya di bawah 10 derajat. Pastinya resikonya adalah semakin flat sudut bevelnya, maka juga dia akan semakin mudah ya rusak ketika terjadi benturan. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, beda lagi dengan bilah-bilah yang dipakai untuk tebas atau untuk cacah tulang. Maka ya itu pasti membutuhkan kekuatan atau ketangguhan. Makanya nggak apa-apa kita mengasah dengan sudut yang tinggi, yang besar seperti 20 derajat atau bahkan 25 derajat, karena fungsi utamanya bukan untuk memotong, tapi dia untuk menebas atau membacok ya, seperti itu. Jadi ada bilah sayat, ada bilah tebas, ada bilah cacah ya, seperti itu. Jadi semakin membutuhkan ketajaman, maka sudut asahnya akan harus dibuat semakin ramping, semakin flat ya, seperti itu. Nah, kesalahan yang pertama adalah penentuan sudut asah yang terlalu besar untuk pisau-pisau sembelih. Yang kedua adalah ketidakkonsistensian dalam menetapkan sudut asah ya.
Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang belajar mengasah ya, maka kestabilan atau konsistensi sudut asah itu sangat penting ya. Nah, jika teman-teman penasaran berapa sudut asah yang teman-teman pakai buat mengasah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Clinometer di Play Store ya. Jadi teman-teman nanti coba bisa setting sendiri sudut asahnya mau berapa derajat, mau 10 atau 15 derajat atau bahkan cuma 5 derajat. Nah, teman-teman harus berusaha konsisten ya. Dalam artian seperti ini, jika bilah sembelihnya itu sebelumnya bevelnya ini misalkan sudutnya belum sampai di masih lebih besar dari 10 derajat, sedangkan kita akan menggunakan sudut 10 derajat, seperti contohnya adalah bilah ini ya. Kita gunakan sudut 10 derajat, kira-kira seperti ini ya. Ya. Nah, maka dia akan terjadi goresan seperti ini. Ya. Nah, goresan seperti ini biasanya nggak langsung kena mata, nggak langsung membentuk bur. Nah, kadang teman-teman nggak konsisten karena lama nggak muncul bur ya, nggak kena matanya, mata bilahnya, teman-teman langsung merubah sudut asahnya, ditinggiin biar cepat kena bur ya. Nah, padahal ya namanya kita mengasah itu ya memang butuh konsistensi dan kesabaran. Jadi teman-teman ketika teman-teman men-setting sudut asah misalkan 10 derajat, teman-teman harus tetap stabil 10 derajat itu sampai kedua matanya bertemu ya. Ciri-cirinya adalah sudah terbentuk bur di mata bilahnya. Jadi terus teman-teman gosrek ya, teman-teman gosok ya pisaunya atau bilahnya sampai membentuk bur. Nah, jadi yang teman-teman butuhkan apabila misalkan teman-teman terlalu lama mengasah nggak cepat terbentuk bur, maka berarti media asahnya yang kurang tepat ya, atau bilahnya yang memang terlalu tebel mata bilahnya. Kalau misalkan media asahnya yang kurang tepat, maka teman-teman harus menggunakan media asah yang lebih abrasif. Misalkan menggunakan diamond plate seperti ini. Ini diamond plate grade 200 ya, sangat efektif untuk melakukan profiling atau mengasah awal, membentuk bevel. Nah, kalau ternyata bilahnya itu adalah bilah yang masih terlalu konveks atau terlalu tebal mata bilahnya, sudut asahnya terlalu tinggi, terlalu besar, atau misalkan dia sebenarnya bukan bilah sembelih tapi bilah tebas, dan teman-teman mau merubahnya menjadi bilah sembelih, ya teman-teman alangkah lebih bijaknya menggunakan media mesin ya, atau alat untuk proses profilingnya, jadi biar cepat. Jadi seperti itu ya guys ya. Intinya adalah yang pertama adalah teman-teman harus paham bahwa bilah sembelih itu efektifnya adalah menggunakan sudut asah kurang dari 20 derajat ya, 10-15 derajat itu yang sering dipakai oleh tukang asah. Yang kedua adalah teman-teman harus stabil sudutnya sampai bertemu bur ya. Jadi keduanya ini apabila teman-teman sudah paham dan teman-teman terus berlatih, insya Allah teman-teman nanti akan mendapatkan ketajaman yang maksimal ya. Nanti setelah menemukan bur, teman-teman ganti gridnya, batu asah yang lebih halus sampai finishing dengan sudut yang masih tetap konsisten. Insya Allah nanti akan menemukan ketajaman yang maksimal dan ideal. Oke guys, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada konten kali ini. Nanti akan berlanjut ke part 4 dan seterusnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf untuk segala kekhilafan dan kesalahan dalam video ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujiono Ahmad dan share video ini seluas-luasnya jika teman-teman rasa ini video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.